Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Mahfudho melanjutkan penjelasan dari Bapak Muhammad Sobri mengenai sistem pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya menurut George Magdisi terbagi menjadi dua tipe, yaitu institusi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan eksklusif atau tertutup terhadap pengetahuan umum. Institusi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Biaya pendidikannya biasanya disubsidi oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya melalui harta wakaf. Sedangkan pengelolaan administrasi berada di tangan pemerintah. Tahap pertama atau awal abad ke-7 Masehi sampai dengan ke-10 Masehi, perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Tahap kedua, abad setelah abad ke-11, kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa ini sudah dipengaruhi oleh unsur non-Arab. Umat Islam masa Bani Abbasiyah dalam sejarahnya memperlihatkan tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa catatan sejarah. Yang pertama, lembaga dan institusi pendidikan di masa Abbasiyah. Ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah, dan yang kedua, lembaga pendidikan madrasah. Pada lembaga pendidikan sebelum madrasah dibagi menjadi 8 metode. Yang pertama yaitu maktab atau kutab, adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah khot, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Kutab dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang tertutup terhadap ilmu pengetahuan umum dan yang terbuka terhadap pengetahuan umum. Yang kedua yaitu halakoh, yang berarti lingkaran. Halakoh merupakan institusi pendidikan Islam setingkat dengan pendidikan tingkat lanjutan atau college. Sistem ini merupakan gambaran tipikal dari murid-murid yang berkumpul untuk belajar pada masa itu. Yang ketiga, majelis adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga majelis ini banyak ragamnya. Ada 7 jenis, yaitu majelis hadis, majelis tadris, majelis al-munazaroh, majelis al-muzakarah, majelis asy-syu'ara, majelis al-adab, dan yang ketujuh majelis al-fatwa. Yang keempat, masjid merupakan institusi pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi. Masjid yang didirikan oleh penguasa umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan seperti tempat belajar, ruang perpustakaan, dan buku-buku dari berbagai macam disiplin keilmuan yang berkembang pada saat itu. Kelima, khon berfungsi sebagai asrama pelajar dan tempat penyelenggaraan pengajaran agama, antara lain fikih. Yang keenam, ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauh dari kehidupan duniawi untuk mengonsentrasikan diri beribadah semata-mata karena Allah. Dan yang ketujuh, rumah-rumah ulama digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu umum serta kemungkinan lain dari perdebatan ilmiah. Yang kedelapan, toko buku dan perpustakaan berperan sebagai transmisi ilmu dan Islam. Di Baghdad terdapat 100 toko buku. Kesembilan, observatorium dan rumah sakit sebagai tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani serta transmisi ilmu kedokteran. Lembaga yang kedua yaitu lembaga madrasah. Ada beberapa tingkat di lembaga pendidikan madrasah ini. Yang pertama, tingkat sekolah rendah, namanya kutab, sebagai tempat belajar dari anak-anak. Di samping kutab ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir pasar.
Adapun pelajaran yang diajarkan meliputi membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok ajaran Islam, menulis kisah-kisah orang besar Islam, membaca dan menghafal syair, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis sastra, serta ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab. Adapun pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, bahasa Arab, fikir, tafsir, hadis, nahwu, shorof, balaghah, mantik, falak, dan sebagainya. Yang tingkat ketiga yaitu tingkat perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilm di Mesir. Tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam sebuah usaha pendidikan. Konsep tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupannya yang meliputi aspek individu, sosial, dan profesionalisme. Jadi, tujuan pendidikan Islam ditujukan agar manusia dapat mengenali dan mengakui serta melaksanakan secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan. Pendidik pada masa Bani Abbasiyah. Karakter pendidik yang tergambar pada pendidikan ideal yang diinginkan bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Ar-Rasyid kepada guru pribadi anaknya, Al-Amin, yaitu jangan bersikap terlampau keras sehingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak memperhatikan atau mengabaikanmu. Peserta didik di masa Bani Abbasiyah, Al-Jarnuzi dalam karyanya tentang pendidikan yang menulis satu bagian khusus tentang kewajiban bagi seorang murid untuk menghormati gurunya. Ia mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Aku adalah budak dari orang yang mengajariku meski hanya satu huruf." Di tingkat dasar, murid-murid terbaik di sekolah akan mendapat kehormatan untuk mengikuti parade, menaiki seekor kuda, menyusuri jalan di kota. Di antaranya ketika ada murid yang mampu menghafal seluruh ayat Al-Quran. Gambaran peserta didik dapat dilihat dari segi aktivitas sehari-hari mereka dalam proses mendapatkan ilmu. Perform peserta didik pada masa Abbasiyah tersebut antara lain aktivitas belajar langsung dari syekh atau dari guru, aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual, aktivitas rihlah ilmiah, aktivitas menerjemah buku dan manuskrip, dan yang terakhir aktivitas menulis buku. Kurikulum dan materi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu yaitu pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar, matematika, dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahkan dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Metode pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Metode lisan berupa dikte atau imla, metode ceramah atau al-sama, metode qiraah biasanya digunakan untuk belajar membaca. Pembiayaan dan sarana pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, menyumbangkan materi yang diperuntukkan bagi para mustahik, dan bagi pengembangan Islam merupakan bagian dari rukun Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan